Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dalam perjalanan kembali menuju kota hantu, tiba-tiba 5 iblis dicegah oleh sesuatu yang aneh di jalan. Apakah itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Gila, siapa sudi melihat isi bungkusan busuk itu? Bentak Singki Lalit, lalu lemparkan bungkusan ke tanah. Sama dengan itu, dia memberi isyarat pada Rangga. Dari atas punggung kudanya, Rangga melompat. Ya! Di tangannya telah tergenggam rantai hitam berujung bola besi berduri. Senjata ini berdesing menghantam ke arah pemuda yang duduk di cabang pohon. Cabang pohon hancur berantakan, tapi pemuda yang diserang telah lenyap. Hanya terdengar seruannya. Sampai jumpa ya di pesta perkawinan. Jangan lupa bawakan bungkusan itu. Barat, lagi Singki Lalit. Dia tarik tali kekang kuda siap untuk tinggalkan tempat itu sementara hari mulai gelap. Namun hati kecilnya ingin juga melihat apa sebenarnya isi bungkusan itu. Maka disuruhnya Rangga mengambil bungkusan yang terjatuh di tanah. Buka, perintah Singki Lalit. Ketika dibuka, kagetlah 5 iblis kota hantu itu. Hah? Puranda! Seru mereka hampir berbarengan. Begitu bungkusan terbuka, yang kelihatan adalah kepala manusia. Kepala manusia ini adalah kepala Puranda, orang yang dipercayakan menjadi kepala pengawal kota hantu karena terkenal kekejamannya dan pandai menjilat pada 6 pimpinan iblis kota hantu. Ada sebentuk tulisan di keningnya. Apa itu? Tanya Singkil ketika melihat sederetan tulisan. Bukan tulisan, Singkil, menyahuti Rangga. Tapi angka-angka. Angka-angka apa? 2, 1, 2, jawab Rangga. Mendengar 3 angka itu, barulah Sultan Maut ingat. Pemuda di atas pohon tadi adalah Wiro Sableng. Senjata yang dijadikannya suling adalah kapak naga geni 212. Murid Sinto Gendeng, dia ada di sini. Bisik Sultan Maut. Ada kelegaan di hatinya. Tapi mengapa pemuda itu melenyapkan diri begitu saja? Tidak berusaha menyelamatkan Piranti atau dirinya. Tidak pula berusaha menyerang 5 iblis kota hantu itu. Rangga yang melihat wajah pimpinan mereka menjadi pucat segera bertanya. Singkil, kau tahu arti 3 angka ini? Singki Lalit tak menjawab. Tenggorokannya tiba-tiba saja terasa kering. Dia hanya melambaikan tangan memberi tanda agar rombongan segera melanjutkan perjalanan. Aku hanya sering mendengar nama dan julukan pemuda itu. Apakah dia benar-benar ada? Apakah tadi itu memang pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng? Kenapa seperti pemuda gila tak karuan? Begitu Singki Lalit membatin sepanjang jalan, hatinya semakin terasa tidak enak. Di jalan yang menurun menuju pintu gerbang utara kota hantu, ketika kegelapan malam telah lama turun, Singki Lalit dan rombongan hentikan kuda masing-masing. Meskipun mereka berada di pendataran yang cukup tinggi, namun pandangan mereka terhalang oleh pagar batangan pohon jati yang mengelilingi dan membentengi kota. Sesekali kelihatan kilap nyala lampu. Aneh, kata Singki Lalit, seraya memandang pada keempat kawannya.
aku mendengar suara alunan gamelan dari pusat kota. Tiba-tiba, Singki Lalit ingat pada ucapan pemuda aneh di atas pohon. Pemuda itu berulang kali menyebut pesta perkawinan. Apakah saat itu benar-benar ada pesta di dalam kota? Seperti melupakan yang lain-lainnya, Singki Lalit memacu kuda menuju pintu gerbang utara. Anak buahnya segera mengikuti sambil menggiring Sultan Maut dan membawa piranti. Sesampainya di pintu gerbang, semakin herana Singki Lalit dan kawan-kawannya. Biasanya di situ selalu ada 2 orang pengawal di sebelah luar dan pintu gerbang seharusnya berada dalam keadaan terkunci dari dalam. Tapi saat itu sama sekali tak ada pengawal dan daun pintu gerbang yang besar dan berat itu tampak merenggap. Singki Lalit pergunakan kaki kirinya untuk mendorong pintu lalu masuk diikuti yang lain-lainnya. Wah! Begitu sampai di dalam pun mereka tidak melihat ada penjaga. Seharusnya terdapat 4 pengawal di sebelah belakang pintu gerbang. Memandang ke tengah kota, mereka melihat lampu-lampu terang benderang di salah satu rumah besar. Juga tampak kerumunan orang banyak di sana. Dan suara pesinden yang tidak merdu itu diiringi kerawitan yang juga terdengar agak kacau datang dari rumah besar itu. Itu rumah Pinta Manik. Apa yang terjadi di sana? Kata Singki Lalit. Tampaknya seperti ada pesta, menyauti Tembesi. Pesta? Pesta apa? Gila, bagi Singki Lalit. Dengan pelipis dan rahang menggembung, ia memacu kudanya ke pusat kota. Ya! Tengah jalan, dia berpapasan dengan seorang pemuda yang diketahuinya adalah salah seorang pengawal khusus yang biasa bertugas di rumah besar. Sekali tangannya bergerak, Singki Lalit sudah mencekal leher pakaian pemuda ini. Kas katakan, ada apa di rumah Pinta Manik? Pemuda pengawal yang biasanya takut melihat Singki Lalit, apalagi sampai dicekal begitu rupa, anehnya kini hanya mengkerenyit kesakitan dan menjawab, ada pesta perkawinan, Pinta Manik jadi pengantin. Parat, jangan kau berani bergurau kurang ajar padaku, hadik Singki Lalit. Tangan kirinya bergerak hendak menampar, tapi tiba-tiba sebuah pisau meluncur ke arah perutnya. Ditusukkan oleh pemuda itu. Singkil, awas! Teriak Wirakula memberi peringatan. Tanpa diperingatan pun, pimpinan kota hantu telah melihat apa yang dilakukan si pemuda. Maka gerakan tangannya yang tadi menampar kini berubah menjadi hantaman tepi telapak tangan yang keras. Prak! Kepala si pemuda pecah. Tak ampun lagi, nyawanya melayang detik itu juga. Parat, maki Singki Lalit. Saya meludah dan hempaskan tubuh tak bernyawa itu ke tanah. Ada yang tak beres di sini, Singkil, ujar Rangga. Tiba-tiba terdengar tawa Sultan Maut. Jika salah seorang anak buahmu nekat hendak membunuhmu, memang ada yang tidak beres di sini, Singkil, katanya. Kuharap saja tidak terjadi pemberontakan di kota hantu ini. Kalau mereka berani berontak, akan aku cincang satu demi satu, kata Singki Lalit. Kembali Sultan Maut keluarkan suara tertawa seperti tadi. Tutup mulutmu, kalau tidak, kau pertama sekali yang akan ku cincang, bentak Singki Lalit. Lalu bersama kawan-kawannya dia memacu kuda menuju rumah besar milik Pinta Manik. Orang banyak yang berkerumun di tempat itu, yang merupakan penduduk kota hantu, anak buah atau kaki tangan 6 iblis itu menyeruak memberi jalan. Mereka datang! Seseorang berseru. Gerak-gerik dan sikap penduduk kota hantu jelas-jelas aneh di mata Singki Lalit dan kawan-kawannya. Mana pengawal? Teriak pimpinan kota hantu itu. Apa yang sebenarnya terjadi di kota hantu? Mereka datang! Seseorang berseru. Gerak-gerik dan sikap penduduk kota hantu jelas-jelas aneh di mata Singki Lalit dan kawan-kawannya.
"Mana pengawal?" teriak pimpinan kota hantu itu. Tak ada satu orang pun yang muncul. Orang banyak yang ada di situ memandang mereka dengan dingin. "Kurang ajar, laknat semua!" teriak Singkil Alit marah. Sambil bergerak maju, kakinya menendang kian kemari. Pum, pum. Tangannya memukul tiada henti. Hal yang sama dilakukan oleh 4 iblis lainnya. Akibatnya, belasan orang terkapar roboh, mati dan pingsan. Di beranda depan rumah besar kediaman Pintamanik, Singkil Alit dan kawan-kawannya berhenti dan seperti dipantek di atas kuda masing-masing. Sultan Maut sendiri ternganga dan hampir tidak dapat memastikan apa sebenarnya yang terjadi. Di sebelah kiri beranda, duduk menjelepok serombongan pemain karawitan yang aneh. Memang ada gong dan kelendengan serta kentongan, tetapi mereka juga memakai tetabuhan seperti alu dan lesung, piring-piring kaleng, potongan-potongan kayu api. Memang ada suling dan trompet bambu, tapi lebih banyak yang meniup batang-batang padi. Keseluruhan musik itu mengeluarkan suara centang perenang. Lalu sang pesinden yang suaranya tinggi rendah tidak menentu ternyata adalah seorang perempuan yang mukanya juga dicoreng-moreng, rambutnya diikat dengan kertas aneka warna. "Pesta gila haram jadah," maki Singkil Alit. "Kurasa wabah penyakit gila sudah melanda kota kita, Singkil," kata Wirakula. Singkil Alit tak menjawab. Sepasang matanya, demikian juga semua mata anak buahnya serta Sultan Maut tertuju ke bagian tengah beranda luas. Di situ terdapat 2 buah kursi besar penuh hiasan diapit oleh 2 janur besar. Dinding sebelah belakang kursi ditutup dengan tirai dan kain warna-warni taburi gabah-gabah yang kelihatannya dipasang asal jadi. Di kursi besar sebelah kanan duduk Pintamanik, mengenakan pakaian pengantin lengkap dengan topi yang kekecilan. Mukanya dirias seperti muka orang gila, berbedak tebal, bergincu yang belepotan kian kemari. Pipinya juga diberi merah-merah entah dengan apa. Sepasang alis dan matanya diberi warna hitam mencorong. Pintamanik duduk tersandar antara sadar dan tidak. Sesekali dia tersenyum atau tertawa gelak-gelak. Kadang-kadang dia berteriak, "Tuak, tuak." Maka seorang anak lelaki kecil yang selalu tegak di sampingnya segera mendekatkan bumbung bambu berisi tuak keras ke mulut Pintamanik. Setelah menyemburkan tegukan pertama, baru dia meneguk lahap tuak dalam bumbung itu. Minuman itu lebih banyak yang tumpah membasahi dada dan pakaiannya. Setelah puas minum, dia duduk bersandar kembali dan tersenyum-senyum seorang diri. Jelas, pimpinan kota iblis ini berada dalam keadaan tidak sadar diri karena mabuk berat. Di kursi sebelah kiri, inilah satu pemandangan yang aneh tapi juga lucu. Duduk seekor orang hutan betina, tinggi besar, berbulu hitam. Kedua kakinya diikat ke kaki kursi, sepasang tangannya diikat ke lengan kursi. Binatang ini diberi sepotong pakaian yang hanya menutupi dada serta perutnya. Di lehernya tergantung sebuah kalung besar. Rambutnya diikat dengan kertas dan kain-kain kecil aneka warna. Kepalanya malah diberi beberapa potong sunting. Binatang ini tiada hentinya mengeluarkan suara menguik, menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang besar. Tapi tak kuasa melepaskan diri dari ikatannya pada kursi besar. Inilah sang pengantin perempuan. Dan seorang anak perempuan kecil yang bertindak seperti dayang-dayang tegak di samping kursi pengantin. Perempuan sambil tiada hentinya mengipasi pengantin itu. Tidak tahan melihat apa yang berlangsung di depannya, Singkil Alit serta Wirakula dan Rangga turun dari kuda masing-masing langsung melompat ke hadapan Pintamanik dan orang hutan yang duduk di atas kursi. Tembesi tetap di kuda karena lebih senang mendekap tubuh Piranti, sedang Ratongga yang luka parah bagian bawah perutnya tak mampu turun kalau tak ada yang menolong. Saat itu untuk sekian kalinya Sultan mau coba melepaskan ikatan tali pada kedua tangannya, tapi aneh, tali kecil itu laksana gulungan baja yang tak bisa diputusnya. "Siapa yang punya pekerjaan ini?" Tiba-tiba Singkil Alit berteriak. Suaranya menggelegar, tubuhnya bergetar dan rahangnya tampak menggembung.
Pelipisnya bergerak-gerak, sepasang matanya berkilat-kilat, hembusan napasnya seperti gerengan harimau lapar. Kedua tangannya terpentang siap untuk menghantam. Tidak ada yang menjawab, hanya irama karawitan yang acak-acakan itu mendadak berubah dan pesinden bermuka hitam celemungan membuka mulutnya lebar-lebar membawakan sebuah tembang. Tamu-tamu besar sudah datang. Pelayan, lekas keluarkan hidangan. Pesta ini pesta luar biasa. Hidangan juga harus lezat, cinta, cita dan rasa. Pesta ini bukan pesta biasa. Pesta perkawinan iblis berkepala manusia. Para tamu bukan tamu biasa, tapi sekelompok iblis gila kota hantu, kotanya iblis. Ada pesta sedang berlangsung. Sampai di situ, Singki Lalit tidak dapat menguasai amarahnya lagi. Jelas-jelas nyanyian itu ditujukan pada dirinya dan orang-orangnya. Puak! Singki Lalit hantamkan kaki kanannya ke lantai bangunan yang terbuat dari kayu jati keras setebal setengah jengkal. Lantai kayu itu jebol berantakan. Tidak sampai di situ saja, pimpinan kota hantu ini lantas melompat kirimkan tendangan pada si pesinden. Ya! Perempuan yang malang ini pasti akan remuk tubuhnya atau hancur kepalanya dilabrak tendangan itu kalau saja tidak terjadi satu hal yang mengejutkan. Singki Lalit dan membuatnya menarik pulang tendangannya kembali. Sebuah gong kecil yang terbuat dari besi kuning melayang ke arah kaki kanannya. Dalam marahnya, Singki Lalit sekaligus hendak mendang hancur benda itu. Namun dia jadi kaget kan ternyata gong tersebut melesat demikian rupa seperti punya mata. Ini membeset ke arah pinggulnya. Mau tak mau Singki Lalit tarik kaki dan melompat selamatkan diri. Gong kecil itu terus melayang keluar beranda. Sesaat kemudian terdengar suara kuda meringkik dan jatuhnya sosok tubuh ke tanah. Apa yang terjadi? Gong yang tidak mengenai Singki Lalit tadi mendaru menghantam kuda tunggangan Ratongga. Binatang ini meringkik kesakitan ketika gong memukul keras bagian lehernya, lalu lari setelah membantingkan tubuh Ratongga ke tanah. Dalam keadaan luka parah akibat tendangan Sultan Maut, Ratongga hanya mampu merangkak menaiki tangga beranda rumah besar. Tak ada seorang pun yang menolongnya, termasuk Tembesi atau Wirakula maupun Rangga. Dari balik tirai merah yang tergantung di belakang kursi besar, tiba-tiba keluar beberapa sosok tubuh. Yang pertama adalah seorang anak lelaki berusia hampir 11 tahunan. "Singkil," bisik Rangga. Gerangan, apa yang akan dibisikkan Rangga? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.